Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita masuk ke materi distribusi probabilitas kontinu bagian kedua, ya. Nah, ini kita membahas, ya, seperti apa distribusi kontinu tersebut. Kita akan memberikan contoh dengan beberapa jenis distribusi. Kalau yang di kuliah sebelumnya juga tentang distribusi kontinu, Anda sudah diberikan beberapa contoh untuk distribusi kontinu, terutama menggunakan distribusi seragam kontinu dan juga distribusi eksponensial, ya. Sorry, bukan eksponensial tapi distribusi normal. Dan kalau Anda masih ingat, distribusi seragam kontinu adalah bentuknya yang rektangular atau persegi panjang begitu ya, sedangkan distribusi normal adalah distribusi yang bentuknya seperti bel, ya, dimana kita selalu ingat bahwa yang di sumbu ini adalah x atau variabel random. Nilai yang di sini adalah nilai dari fx. Berarti ini adalah distribusi PDF-nya, ya, atau probability density function. Sedangkan kalau Anda hendak mencari integral begitu ya dari nilai di antara x1 dan juga x2, maka integrasi itulah yang kita sebut sebagai probabilitasnya. Nah, maka selain ada grafik PDF, tentu saja kita juga mempunyai satu grafik lagi yang disebut sebagai CDF. CDF itu adalah cumulative distribution function. Kalau di sini bedanya apa? Kalau untuk PDF tentu saja di sini sumbu x-nya adalah variabel random x, kemudian yang di atasnya ini atau sumbu ordinatnya adalah fungsi densitasnya atau nilai fx-nya. Sedangkan kalau kita berbicara, ya, kalau kita berbicara kalau kita berbicara CDF atau cumulative distribution function, maka yang di bawahnya ini adalah nilai dari x-nya, dan yang di atas ini dia adalah probabilitas variabel randomnya itu kurang dari variabel random yang saya tentukan. Berarti nilainya di sini adalah tentu saja 0 sampai maksimum adalah 1. Karena probabilitas maksimum bernilai sama dengan 1, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana contohnya. Misalnya kalau x, berapa probabilitas x besar kurang dari x? Katakanlah 0,1 dan seterusnya, ya, dimana nilai maksimumnya adalah 1. Ini contoh yang saya gambarkan ini. Misalnya kalau saya punya di sini adalah CDF untuk distribusi eksponensial. Hari ini kita akan membahas beberapa materi begitu ya. Yang pertama yang disebut sebagai distribusi gamma dan distribusi eksponensial. Begitu pula distribusi beta. Ini merupakan distribusi yang cukup sejenis, yang mana banyak dipakai untuk teori antrian. Nanti pada saat kuliah penelitian operasional 2, Anda akan paham bahwa distribusi eksponensial khususnya memiliki sifat yang disebut sebagai memoryless, atau dia tidak bergantung pada status-status yang jauh sebelumnya. Tetapi dia di sini, ya, bergantung tepat pada status sebelumnya saja. Ya, kalau itu kita berbicara distribusi eksponensial. Distribusi beta juga merupakan distribusi yang masuk ke dalam kelompok besar dari distribusi eksponensial. Ini kemudian distribusi log normal ini mirip dengan distribusi normal, tetapi karena dia memiliki fungsi logaritmik, maka dia tidak mengakomodasi nilai yang negatif, ya. Sedangkan kalau distribusi Weibull, ya, ini merupakan distribusi yang cukup banyak dipakai dalam kasus-kasus misalnya kerusakan spare part dan lain sebagainya. Sehingga distribusi Weibull ini banyak dipakai di dalam bidang perawatan atau dalam bahasa Inggris
disebut sebagai maintenance ya. Itu kalau kita berbicara jenis distribusinya. Nanti semua jenis distribusinya ini akan banyak Anda temui, tidak hanya kalau Anda mengambil kuliah penelitian operasional 2, tetapi juga pada saat Anda mengambil kuliah simulasi komputer ya. Nanti kita akan melihat seperti apa aplikasinya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yang disebut sebagai distribusi gamma dan distribusi eksponensial. Nah, fungsi densitas dari distribusi gamma ya, ini merupakan lambang dari fungsi distribusi gamma. Anda memiliki parameter alfa. Alfa itu adalah rata-ratanya ya. Di sini kemudian tentu saja kita mengambil fungsi dari variabel randomnya. Ini ada min tak hingga sampai plus tak hingga. Di sini kita punya fungsi dari gamanya tersebut, maka dia akan sama dengan X. Ini alfa pangkat 1, ini E pangkat min X dx ya. Itu adalah fungsi dari distribusi gamma. Ingat ya, ini adalah PDF, bukanlah CDF ya. Jadi untuk CDF-nya sendiri tentu saja Anda harus melakukan proses integrasinya. Nah, untuk kasus distribusi gamma itu sangat bergantung dari bentuk alfanya dan nilai apa tuh namanya? Nilai dari betanya ya. Jadi ada parameter beta, meskipun dalam beberapa kasus gitu ya, orang menganggap bahwa betanya tersebut sama ya, sama-sama bernilai 1. Jadi katakanlah kalau yang di sini, kalau yang ada di sini ini adalah kasus di mana alfa sama dengan 1, beta sama dengan 1. Untuk yang ini kita sebut nanti dia sebagai distribusi yang sifatnya eksponensial ya. Kalau dia berbentuk seperti ini, maka dia itu adalah kasus di mana alfanya sama dengan 2 dan beta sama dengan 1. Kemudian untuk kasus yang di sini dia adalah alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 1. Itu adalah beberapa implementasi dari distribusi gamma seperti yang saya sampaikan tadi. Distribusi gamma ini banyak dipakai di dalam masalah antrian ya, khususnya kalau kita berbicara masalah distribusi eksponensial. Oke? Nah, ini tadi yang saya berikan, ini sudah dituliskan juga di dalam slide ini bahwa distribusi eksponensial dan juga distribusi gamma itu memegang peranan yang penting di dalam teori antrian dan juga masalah keandalan ya. Masalah keandalan ini kita tentu saja terkait dengan maintenance. Jadi di sini kalau kita memiliki variabel acaknya itu berupa X ya, dan dia memiliki distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta ya, kita kalau tadi kan ini fungsi yang sederhana ya dari fungsi gamanya, ini saya sebut sebagai fungsi gamma. Tapi secara khusus kalau kita ingin menganalisis gitu ya, atau melihat PDF dari distribusi gamma, maka distribusi gamma tersebut kita membutuhkan 2 parameter ya. Kalau ini kan fungsi gamma, ini adalah distribusi gamma. Berarti ini adalah PDF ya dari distribusi gamma dengan fungsinya tadi yang sudah saya tuliskan di slide sebelumnya. Dia mengambil 2 buah parameter. Parameter yang pertama adalah alfa ya, dan parameter yang kedua adalah beta. Di situ kita bisa lihat bahwa dia memiliki nilai dari fungsi densitasnya tersebut adalah 1 pangkat 1 diper beta pangkat alfa. Ini adalah fungsi gamma. Fungsi gamma berarti Anda memasukkan ini ke dalam persamaan yang di sini dikalikan X pangkat alfa min 1. Kemudian di sini adalah kita punya bilangan eksponensial pangkat minus X per B jika X-nya tersebut lebih dari 0. Itu kira-kira demikian kalau kita membahas untuk distribusi gamma, di mana di sini kita punya ketentuan bahwa nilai betanya harus lebih besar dari 0 ya.
Di sini kemudian disampaikan bahwa kalau untuk kasus yang spesial di mana nilai alfanya sama dengan 1, itulah yang disebut sebagai distribusi eksponensial. Tadi contohnya, ini misalnya kita punya di sini ya, tadi kasus di mana dia adalah beta sama dengan 1, kemudian alfa sama dengan 1, inilah kasus untuk distribusi eksponensial. Ya, ini agak salah ya, ini tidak mungkin naik lagi. Saya coba gambar ulang. Yang benar adalah seperti ini, ya, dimana dia nilainya akan menuju asimtot ya, atau mendekati hampirannya tersebut mendekati 0, tidak pernah mencapai 0 karena dia menggunakan fungsi Euler ya. Dimana kalau untuk distribusi eksponensial kita punya bahwa PDF-nya tersebut ya, PDF-nya tersebut adalah dia sama dengan 1 per beta eksponensial X per beta jika nilainya lebih besar dari 0 dan seterusnya ya. Ini kalau kita membahas untuk distribusi eksponensial. Nah, dalam distribusi eksponensial X itu tentu saja adalah variabel random ya, dan dia beta biasanya rata-rata. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini tuh sangat erat terkait dengan masalah antrian di dalam sebuah sistem. Nah, jadi misalnya kalau dalam hal ini tentu saja nilai betanya itu adalah rata-rata atau average dari waktu antar kedatangan yang kita sebut sebagai inter arrival times ya. Itu banyak dipakai sekali untuk merumuskan waktu antar kedatangan. Waktu antar kedatangan itu bagaimana? Jadi kalau misalnya Anda datang di sini pada ini orang ke K ya. Kemudian ini ada orang ke K plus 1 ya. Kemudian ini ada orang ke K plus 2. Distribusi eksponensial tidak mengukur kapan Anda datangnya. Jadi katakanlah dia datang di menit 7.05. Kemudian di sini dia datang di menit 7.11 dan yang di sini adalah menit 7.13 ya. Yang disebut sebagai rata-ratanya bukan rata-rata dari 7.05, 7.11 dan 7.13 karena itu kan tentu saja tidak merepresentasikan apakah antrian yang datang begitu ya, sibuk atau tidak, atau sedang kosong atau sedang isi dan seterusnya. Maksudnya apa yang bisa saya dapatkan informasinya kalau cuma dari jam kedatangannya. Tapi justru yang lebih bermakna tentu saja adalah jarak dari setiap kedatangan. Ya. Inilah yang disebut sebagai waktu antar kedatangan atau inter arrival times. Di mana di sini nilainya tentu saja dia sama dengan 6 menit dan yang di sini sama dengan 2 menit. Ya. Kalau seperti ini, kemudian kita bisa mendapatkan bayangannya. Kalau sebuah sistem antrian yang rata-rata waktu antar kedatangannya itu kecil, berarti kita bisa menarik kesimpulan awal bahwa antrian untuk sistem tersebut adalah padat. Karena kedatangan orang dari satu orang ke satu orang yang lain itu mepet. Ya, kecil-kecil. Rata-ratanya kemudian menjadi kecil. Berbeda kalau betanya dalam distribusi eksponensial tersebut betanya adalah lebar. Berarti artinya apa? Artinya jarak kedatangan antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang setelahnya dan dengan pelanggan setelahnya lagi kalau dirata-ratakan jaraknya cukup lebar. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa antriannya tidak terlalu padat. Karena orang datangnya jauh-jauh, ya. Itulah yang disebut sebagai inter-arrival times. Nah, sebetulnya maknanya apa kemudian kalau kita berbicara masalah distribusi eksponensial? Kita lihat PDF-nya yang ada di atas, di mana di sini tentu saja dia adalah X ya, dan yang di sini adalah Fx. Dengan parameter tentu saja kita punya parameternya adalah beta. Nah, kalau Anda mengambil sebuah titik begitu ya, kalau Anda mengambil sebuah titik di sini, katakanlah ini adalah X aksen, tentu saja ini adalah F aksen, di mana Anda memasukkan X aksennya tersebut ke dalam fungsi ini. Nah, tetapi kalau Anda mau mencari probabilitasnya, tentu saja kalau misalnya saya mencari probabilitas X besar begitu ya, maka berapa probabilitas X besar
kurang dari X aksen, maka tentu saja saya ambil garis yang ada di sini, kemudian saya melakukan proses integrasi gitu kan ya, ke sebelah kirinya tersebut. Berarti integral begitu kan? Integral begitu di sini dari minus tak hingga ya sampai dengan X aksen, kemudian ini adalah fx dx gitu kan? Nah, sehingga saya bisa mendapatkan nilai yang ada di sini, itulah P X besar kurang dari X aksen. Nah, tapi sebetulnya apa kemudian intisari dari distribusi eksponensial ya? Jadi maksudnya secara intuitif maknanya itu apa? Kalau kita punya ini X, ini adalah fx. Nah, kalau Anda lihat ya, luas yang terbesar ya, luas yang terbesar itu mungkin hanya ada pada kelas-kelas awal ya. Pada kelas-kelas awal, sedangkan yang sisanya tersebut adalah kelasnya kecil. Dimana di sini tadi contohnya kalau dalam sistem antrian ini analog gitu dengan inter arrival times atau waktu antar kedatangan. Ini saya jelaskan cukup lama ya karena Anda harus betul-betul memahami logikanya, karena kalau tidak Anda jatuhnya akan menghafal, dan saya tidak mengharapkan itu tentu saja. Oke. Kalau kita lihat di sini artinya apa? Kalau kita diberikan sebuah distribusi eksponensial dengan parameter beta, berarti artinya yang paling banyak terjadi itu dengan parameter betanya ya adalah yang nilainya kecil-kecil ya, yang nilainya kecil-kecil relatif terhadap beta tentu saja. Karena beta yang besar juga boleh-boleh saja. Ya. Nah, nilainya kecil-kecil. Yang nilainya besar-besar jarang terjadi. Artinya orang itu cenderung datang tidak lama setelah pelanggan yang sebelumnya. Karena kita lihat peluang dari ya, peluang terjadinya kan kalau dalam distribusi kontinu ya, kita kan bisa membagi ke dalam histogram gitu ya. Ini adalah beberapa kelas. Ini Anda punya ini kelas 1, ini Anda punya kelas 2, ini kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 gitu ya. Di setiap kelasnya tersebut ada frekuensinya. Ini frekuensi pertama, kelas pertama, frekuensi kelas kedua, frekuensi kelas ketiga dan seterusnya. Frekuensi kelas keempat. Ini saya sebut sebagai FR1 frekuensi kelas 1, FR2 frekuensi kelas ketiga, kelas kedua, FR3 frekuensi kelas ketiga, FR4 frekuensi kelas keempat, dan FR5 frekuensi kelas kelima. Kalau kita lihat ya, mengapa tadi saya bilang bahwa yang paling banyak terjadi adalah yang kedatangannya itu mepet ke pelanggan sebelumnya, karena memang FR1 dan FR1 dan FR2 ini yang terjadi paling banyak sekali di antara dibandingkan dengan yang lain ya. Itu kalau kita menganalisis makna dari distribusi eksponensial. Nah, kemudian untuk distribusi gamma dan distribusi eksponensial di sini kita memiliki rataan dan variansi dari distribusinya, di mana rataannya tersebut diberikan dengan nilai alfa dikalikan beta, baik untuk distribusi gamma ya. Untuk distribusi gamma rataannya adalah alfa dikalikan beta, sementara variansinya adalah alfa dikalikan beta kuadrat. Berarti kalau variansi untuk distribusi gamma maka dia adalah beta akar alfa gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk distribusi eksponensial di sini kita akan mendapatkan begitu ya, akan mendapatkan bahwa nilai dari minnya adalah sebesar beta, dan sigma kuadratnya sama dengan beta kuadrat. Oke? Nah, sebetulnya apa kemudian di sini hubungan antara distribusi eksponensial dengan distribusi Poisson? Nah, kalau pada distribusi Poisson ya, Anda itu tentu saja masih ingat bahwa dia merupakan distribusi yang sifatnya diskrit ya. Dia merupakan distribusi yang sifatnya diskrit, di mana yang kita cari di sini biasanya adalah jumlah kedatangan orang, barang, kerusakan atau apapun dalam interval waktu tertentu ya. Kalau kita bahas di distribusi diskrit yang tempo hari, di mana Anda diberikan begitu ya. Di sini Anda diberikan bahwa nilai lambdanya tersebut adalah jumlah orang gitu ya. Nilai lambdanya tersebut adalah jumlah orang yang datang
dalam interval waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau distribusi gamma begitu, kan kita justru ini adalah distribusi kontinu, kita berbicara waktunya. Kita berbicara waktu antar kedatangannya. Sehingga dia mengindikasikan waktu terjadinya sampai jumlah kejadian Poisson yang baru itu muncul kembali. Ya, ini kan. Sehingga kalau untuk distribusi eksponensial, dia tidak lain adalah waktu terjadinya sampai proses Poisson tersebut muncul kembali. Sehingga tadi kalau saya gambarkan, ini adalah pelanggan pertama, ini adalah proses Poisson yang pertama, gitu ya, muncul. Kemudian ini adalah proses Poisson yang berikutnya, ya. Di sini Anda mengukur yang disebut sebagai inter-arrival time. Di sini Anda mengukur lagi, ini adalah proses Poisson yang ketiga. Ya, ini Poisson 1, Poisson 2, Poisson 3. Anda mengukur lagi inter-arrival time, IAT ya, bukan ITA. Kalau Anda jumlahkan semua inter-arrival times-nya, Anda akan rata-ratakan sehingga Anda mendapatkan parameternya tadi berupa beta atau rata-rata waktu antar kedatangan dalam distribusi eksponensial. Bagaimana keterkaitan antara distribusi Poisson dengan distribusi eksponensial? Coba kita gambarkan di slide ini. Saya hapus terlebih dahulu ya. Oke. Saya bikin slide baru saja supaya lebih gampang di itu ya, coret-coret, tidak terlalu memusingkan buat Anda. Oke, kalau kita lihat di sini. Sekarang ini saya hapus. Oke. Ya, baik. Nah, sekarang ini adalah fungsi densitas untuk distribusi eksponensial ya. Nah, sekarang saya menulis ya probability mass function, ingat namanya PMF karena dia adalah distribusi yang diskrit ya. Untuk distribusi Poisson tersebut PMF-nya di sini kalau misalnya katakanlah kan kalau Poisson kan parameternya kan adalah X begitu ya, jumlah kejadiannya dikalikan dengan bukan dikalikan, parameter yang berikutnya adalah lambda T ya, dimana lambda T tersebut adalah rata-ratanya yang muncul dalam setiap interval waktu. Tentu saja lambda T juga diskrit ya, misalnya jumlah orang yang muncul. Sekarang kalau khusus begitu ya, ingat ini khusus untuk X nya sama dengan 0, maka saya bisa menuliskan dia sama dengan E. Di sini pangkat lambda T, kemudian di sini adalah lambda T pangkat 0. Di sini tentu saja adalah 0 faktorial ya. Karena yang di sini nilainya sama-sama dengan 1, maka ini fungsi densitasnya bisa saya tulis sebagai E pangkat lambda T untuk distribusi Poisson tersebut. Nah, sekarang kalau saya ingin mencari ya, ini kan PMF gitu ya. Ini kan PMF atau probability mass function atau setara dengan PDF kalau kita pada distribusi yang kontinu. Sekarang saya ingin mencari kumulatif distribution functionnya, yaitu probabilitas X begitu. Dia lebih besar dari X. Maka kalau dalam distribusi Poisson dia adalah E pangkat lambda X begitu. Kalau saya mencari sekarang dia X itu kurang dari sama dengan X, dan karena distribusi Poisson itu batasnya tidak mungkin negatif ya, karena jumlah kejadian minimum pasti 0 gitu kan tidak mungkin ada minus 1 orang yang datang, tidak mungkin ada minus buku cacat yang datang dan seterusnya. Maka di sini tentu saja kita tinggal mengurangkan 1 min E lambda X ya. Ini lambda ya, saya coba hapus sedikit. Ya, ini adalah lambda X. Nah, sekarang sehingga untuk distribusi Poisson saya balik ke sini, maka nilai fx-nya kalau mencari nilai fx tidak lain ya, maka kalau di sini kita tidak lain untuk nilai fx-nya. Kalau untuk distribusi eksponensial ya yang ada di sini, ini kan bisa juga saya tuliskan sebagai ini adalah lambda, kemudian E pangkat lambda X gitu. E-nya sendiri tidak lain adalah merupakan rate-nya yang sama dengan 1 per beta. Ya. Sehingga di sini maksudnya apa? Kalau misalnya
dalam 1 menit ya, dalam 1 menit ada lambda 5 orang yang datang, maka saya kan bisa mendapatkan waktu antar kedatangannya dengan asumsi rata ya, kan rata-rata juga, sebesar 0,2 menit untuk kasus yang saya hadapi tersebut. Di situ saya sudah bisa mendapatkan parameter untuk distribusi eksponensial berdasarkan proses Poisson yang tadi sudah kita teliti secara bersama-sama. Nah, jadi itu merupakan sebuah hubungan yang menarik antara distribusi eksponensial dengan distribusi Poisson, di mana satu dengan yang lainnya tersebut saling berhubungan, ya. Nah, kalau kita amati kembali, sekarang kita kemudian diberikan begitu ya. Ini kan tadi diberikan secara konsep begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau saya diberikan soal ya, di sini ada sebuah variabel randomnya itu adalah X ya, dia memiliki distribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 ya, dan beta sama dengan 1. Anda diminta untuk mencari berapa dia probabilitas variabel randomnya tersebut berada di antara 1,8 dan 2,4 ya. Maka di sini Anda kalau misalnya mencari dengan cara manual ya, yang pertama Anda harus menghitung fungsi gamanya terlebih dahulu. Apa yang disebut sebagai fungsi gamma itu adalah yang sudah kita tuliskan di sini. Jadi tadi Anda memasukkan alfa ke dalam sini, kemudian Anda mencari fungsi gamma-nya tersebut ya. Anda cari fungsi gamma untuk alfa 2, dia sama dengan 1. Kemudian Anda cari sekarang, kemudian Anda masukkan nilai alfa sama dengan 2 tadi ya. Berarti kita masukkan ke sini. Nilai dari apa? Alfa sama dengan 2 dan fungsi gamanya tadi yang nilainya sama dengan 1. Dan Anda akan mendapatkan nilai distribusi gamma tersebut. Ya, saya lupa tadi ya menjelaskan bahwa untuk distribusi gamma ini nilainya itu disyaratkan bahwa alfa dan betanya harus lebih dari 0. Karena kalau dia itu sama dengan 0, maka kalau dia negatif gitu ya, kalau dia negatif dia akan fungsinya itu tidak mengembalikan nilai. Begitu pula untuk distribusi eksponensial ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara kita menghitungnya kalau menggunakan Excel gitu? Ini sudah difasilitasi mestinya ya. Kalau kita lihat di sini kita punya alfa, kita punya beta. Alfanya adalah 2, betanya adalah 1. Maka berapa gamma distributionnya? Dia kan tapi kita harus ada X-nya dulu ya. X-nya dia adalah gamma distribution fungsi dari X gitu. X-nya adalah 1,8 dan 2,4 gitu ya. Kalau kita lihat maka di sini Anda menggunakan fungsi gamma ya. Di sini kita berikan nilai bukan gamma ini ya, gamma distribution tentu saja ya. X kita lihat X-nya adalah 1,8, kemudian adalah alfa 2, kita berikan dolar karena dipakai juga di bawahnya. Beta ya, kita berikan dolar juga. Kumulatif ya, karena kita ingin menghitung probabilitasnya, bukan cuma probability density functionnya, maka ini true. Anda akan dapat 0,53 dan yang di bawahnya dengan formula yang sama Anda dapat 0,69. Sehingga kalau kita mencari probabilitas di antara 1,8 dan 2,4, tentu saja kita tinggal mengurangkan antara yang bawah ini dengan yang di atasnya ya. Anda akan mendapatkan 0,1544 dan seterusnya. Oke. Nah, ini bisa juga tadi dipakai untuk mencari apakah betul fungsi gamma untuk alfa 2 itu memang sama dengan 1. Tadi kan kita sudah lihat bahwa dia ada gamma, dia menggunakan, tapi nggak tahu apakah benar ya. Nah, sama ternyata, sama dengan 1 di sini. Oke. Itu kalau kita menggunakan fungsi dari gammanya. Nah, di sini bisa juga Anda itu menggunakan gamma inverse ya. Sekarang maksudnya bagaimana? Kalau diketahui ya, kalau sekarang yang diketahui dibalik.
yang diketahui justru apa itu namanya? Yang diketahui justru nilai dari probabilitasnya. Anda mungkin diketahui dari Anda mengetahui juga nilai alfa dan beta, maka berapa x-nya? Yang mana p x besar kurang dari x kecil tersebut. Nah, ini Anda bisa menggunakan fungsi gamma inverse, ya. Gamma inverse kalau kita lihat di sini probabilitasnya, ya, yang dicari. Kemudian alfa, kalau kita lihat alfanya adalah 2, kemudian beta adalah 1, ya. Sini kita dapatkan sama dengan 1,8. Tepat ya. Kalau kita tarik, dia juga akan mendapatkan 2,4. Nah, jadi di situ kita sudah mendapatkan cara untuk menghitung distribusi gamma dengan cukup mudah, di mana Anda menggunakan fungsi yang sudah built-in di Excel. Nah, sekarang ini kita punya sebuah pertanyaan, ya. Pertanyaannya di sini ada soalnya cukup menarik ya. Ini soalnya saya bilang menarik kenapa? Karena dia merupakan kombinasi, ya, kombinasi dari beberapa jenis distribusi. Di sini disampaikan bahwa panjang hari, ya, untuk seorang individu itu dilayani, atau gini, bukan panjang hari, waktu yang dibutuhkan untuk melayani seorang pelanggan di sebuah kafe itu merupakan random variable yang dia berdistribusi eksponensial dengan rata-rata sebesar 4 menit, ya. Ingat, ini saya ulang, ini merupakan soal yang sangat penting karena dia merupakan integrasi dari beberapa jenis distribusi dan asal Anda tahu gitu ya. Nah, maka di sini ya tadi saya sampaikan bahwa pokoknya dalam sehari ya, ini apa, analisisnya itu harian begitu. Jadi yang dibutuhkan untuk melayani seseorang itu berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit ya untuk melayani. Jadi di sini betanya sama dengan 4 menit. Nah, tapi pertanyaannya, kalau saya diberikan kesempatan gitu untuk melakukan analisis selama 6 hari ke depan, ya, maka berapa probabilitas orang itu akan dilayani kurang dari 3 menit, ya, kurang dari 3 menit selama paling tidak 4, ya, selama paling tidak apa tuh namanya, selama paling tidak dalam 4 hari ke depan, ya. Nah, maka bagaimana cara kita melakukan proses perhitungannya dengan distribusi ini. Nah, kalau kita lihat di sini intisarinya sebetulnya malah bukan distribusi eksponensial, tapi tentu saja distribusi binomial. Karena Anda punya 6 hari, hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Berapa probabilitas 4 diantaranya? Ini saya asumsikan 4-nya sama-sama di tengah begitu ya. Kalau dalam kenyataannya tentu saja 4 itu boleh dimanapun. Ya, ini supaya lebih gampang saja secara ilustratif gitu. Nah, berapa probabilitas 4 dari 6 tersebut dia rata-ratanya kurang dari 3 menit dilayaninya. Sehingga apa? Saya perlu mencari di sini binomial, jadi sigma gitu ya. Dari X sama dengan 4 sampai di sini sampai 6 trialsnya. Saya menggunakan distribusi binomial. Ini ada X, kemudian N-nya tentu saja adalah 6, N ya, jumlah trials, dan P-nya. Nah, P-nya ini berapa yang mau saya cari? Nah, P-nya kita terkait dengan apa? P-nya adalah terkait dengan pelayanannya. Berapa probabilitas dia dilayani kurang dari 3 menit? Ternyata probabilitasnya mengikuti distribusi eksponensial. Sehingga caranya bagaimana? Caranya Anda harus menghitung dengan distribusi binomial, tetapi Anda cari dulu probabilitas dia P-nya pada binomial tersebut. Dia P-nya menggunakan distribusi eksponensial. Nah, kombinasi-kombinasi semacam ini yang akan banyak Anda temui pada saat ujian nanti. Jadi Anda harus mempersiapkan dengan baik ya kalau ingin mendapatkan nilai hasil yang bagus. Nah, kalau kita lihat sekarang ya implementasinya, berarti karena kita tahu bahwa rata-ratanya itu rata-rata
rata-rata dilayaninya itu berarti kan sama dengan betanya ya, sama dengan betanya. Maka dia kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, maka dia akan sama dengan rata-ratanya sama dengan 4 ya. Beta sama dengan 4, kita cari dengan distribusi eksponensial ya. Dengan distribusi eksponensial kita akan mendapatkan bahwa dia nilainya tersebut adalah dari 0 sampai 3 ya, karena waktu pelayanan kan tidak mungkin negatif. Ini alasannya mengapa di sini batas bawahnya tersebut sama dengan 0 ya, bukan minus hingga minus 100 atau berapapun, kan tidak ada waktu pelayanan yang waktu pelayanan yang nilainya itu minus 100. Minimal kan 0 sampai 3 seperempat ini X pangkat min 4 dx gitu ya. Ini bisa juga Anda hitung dengan apa tadi, P besar X kurang dari X kalau untuk distribusi eksponensial 1 min apa tuh namanya, 1 min gitu, di sini min X per beta ya. Itu kalau kita ingin menggunakan CDF ya. CDF ini nanti akan kita pakai di kuliah simulasi, atau mungkin di minggu yang akan datang juga akan kita bahas pada saat membahas mengenai variabel acak dan juga variat acak dan juga bilangan acak. Oke. Singkat cerita, kalau Anda hitung, Anda akan mendapatkan bahwa nilainya itu ya, nilainya tersebut adalah 0,5276. Nah, ini artinya apa? Inilah probabilitas sukses dari distribusi binomial yang nanti akan kita cari. Ya, artinya probabilitas bahwa seseorang dilayani itu kurang dari 3 hari, kurang dari 3 menit itu sebesar 0,5276. Nah, sekarang ya, dalam 6 hari ke depan ya, dalam 6 hari ke depan dia dilayani apa tuh namanya? Dia dilayani 4 dari 6 menitnya tersebut ya. Sorry, 4 hari dari 6 hari yang ada, maka itu saja kita bisa menghitung distribusi eksponensial. Jadi at least gitu ya, at least 4 of the next days. Jadi gambar saya salah tadi. Jadi dari 6 ini tadi, di sini bukan tepat 6 ya. Mohon maaf, saya ternyata salah menjelaskan. Bukan tepat 6, saya ngiranya tepat 6. Tetapi bukan tepat 6, tapi adalah minimal 4. Jadi boleh 4, 5, 6 ya. Boleh 4, 5 dan 6 dalam hal ini. Oke. Kalau kita lihat sekarang bagaimana kemudian cara mengerjakannya dengan Excel, karena nanti kalau Anda ujian, kalau Anda bisa mengerjakan dengan Excel tentu saja menjadi lebih cepat lagi ya. Caranya ini saya simpan dulu, siapa tahu Anda mau pakai ya. Kalau saya coba cari, ini minggu 14, saya sebut gamma saja ya. Ini adalah gamma. Kemudian ini saya mencari dengan distribusi eksponensial. Oke. Kalau kita lihat sekarang beta dari distribusi eksponensialnya adalah 4 menit. Sekarang X, saya tulis X-nya itu eksponensial ya. Dan nanti juga ada X-nya untuk X-nya binomial. Nah, maka berapa 3 di sini kan? Maka ini berapa probabilitas X kurang dari X kecil gitu, X expo. Ini supaya kita membedakan dengan X binomial. Di sini kita bisa menggunakan expondis ya. Di sini Anda, cuma saya agak lupa ini, kalau nggak salah ini lambdanya ya. Jadi kalau untuk mengubah ke lambda dalam Excel dia diminta secara khusus gitu ya. Kalau saya tidak salah dia harus diubah dulu ke 1 per beta. Nanti kita lihat aja apakah betul gitu. Coba kita masukkan dengan betanya dulu. Maka ini expondis, ini X-nya 3 ya. Lambdanya coba kita isi dengan 4 dulu. Sepertinya harus di 1 per beta, kumulatif true ya. Oke, bukan ya ternyata. Berarti sepertinya betul dia di sini adalah 1 per beta. Nah, ini baru tepat kan? 0,52763. Nah, sekarang kita lihat ya. Maka berapa ini kita menggunakan dengan distribusi binomial ya. Maka berapa probabilitas sukses untuk distribusi binomial? Tentu saja adalah kasus ini ya, 0,52673. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat yang dibutuhkan begitu ya.
yang dibutuhkan berarti kan adalah N, jumlah trials adalah 6 hari, X-nya untuk X binom itu adalah 4. Yang mau kita cari apa? Probabilitas X besar lebih besar sama dengan X binom, ya. Berarti 4, 5, 6 yang mau kita cari. Berarti kan kita boleh mencari dulu sekarang binomial distribution, berapa jumlah suksesnya. Jumlah suksesnya itu kan berarti kan di sini karena kita ingin mengukur ya 4, 5, 6, maka kan sebetulnya kan kita mengurangkan yang satu dikurangi probabilitas semesta 1 gitu ya, dikurangi dengan probabilitas X sama dengan 0, probabilitas ditambah probabilitas X sama dengan 1, ditambah probabilitas X sama dengan 2, ditambah probabilitas X sama dengan 3. Gitu kan? Kalau caranya, berarti kan kita X-nya yang mau kita cari itu kan adalah 3. Ini ya, 4 min 1, jumlah trials-nya adalah 6, probability sukses adalah 0,52763, kumulatifnya tentu saja true. Ya. Nah, sekarang kita tinggal mengurangkan dengan dirinya tersebut. Nah, sini kita akan mendapatkan hasil yang sama. Ya. Kalau Anda bingung, maka di sini kita bisa mendapatkan X binom 4, 5, 6, ya. Di sini Anda bisa hitung gitu berapa probabilitas X besar tepat sama dengan X binom. Ya, tepat sama. Tepat sama dengan X binom. Anda boleh hitung, di situ adalah berarti binom dis, jumlah suksesnya adalah 4, trialsnya adalah 6, kita berikan dolar karena dipakai terus ya. Probabilitas sukses adalah 0,52763 dan seterusnya, kita kasih dolar dipakai terus, kumulatif false. Karena kita ingin menghitung tepat, bukan kumulatif. Kemudian Anda tarik, Anda jumlahkan ya. Anda akan mendapatkan hasil yang sama antara yang dua yang saya sorot ini, ya. Begitu pula tadi kalau misalnya Anda menghitung dari 0, 1, 2, 3, Anda akan mendapatkan tadi nilainya sebesar 0,603 sekian, ya. Saya rasa itu hanya trik sederhana. Yang terpenting adalah Anda memahami bahwa tujuan kita di sini adalah ingin mencari distribusi binomialnya, bukan distribusi eksponensial ya, jangan dibalik. Oke? Sekarang kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Bukan contoh, ini kita membahas sebuah aspek gitu ya. Ini akan banyak dibahas pada saat nanti Anda kuliah penelitian operasional 2. Nah, di sini disampaikan bahwa distribusi eksponensial tersebut bersifat memoryless ya. Memoryless tersebut artinya apa? Kalau di sini kita punya K ya. Di sini kita punya T, di sini disebutnya T, bukan K, saya pakai T. Ini T0 ya. T0, ini T plus 1, ini T plus 2, ini T plus 3. Kalau kita sedang berada di status yang sekarang, berarti yang di sini kan berarti kan dia adalah F T plus 3 gitu kan secara logika ya. Kalau kita sedang ada di FT plus 3, yang dimaksud dengan memoryless, dia tepat dipengaruhi oleh FT plus 2 saja. Yang kesini-sininya tidak berpengaruh lagi, yang ke arah samping yang jauh sekali. Ini sudah tidak berpengaruh. Ya. Itulah yang disebut sebagai sifat memoryless. Di mana? Di sini ya. Kalau dia komponennya tersebut dipakai sampai dengan T0 jam, maka probabilitas dia probabilitas dia hanya mengambil satu elemen waktu perpindahannya. T itu kan berarti kan kalau dari T plus 1 ke plus 2 itu T gitu kan. Dari T plus 2 ke T plus 3 juga T, dari T0 ke T plus 1 juga T. Artinya probabilitas Anda ke waktu yang jauh tersebut sebetulnya sama dengan probabilitas ke satu langkah yang sebelumnya. Ya. Nah, ini akan banyak dipakai nanti kalau pada kuliah penelitian operasional, misalnya pada saat Anda membahas menggunakan metode yang disebut sebagai rantai Markov. Nah,
Maka dengan sifatnya yang dia itu memoryless tersebut, ya, distribusi eksponensial ini cocok, ya, kalau kerusakan dari mesin tersebut dia itu secara gradual, ya. Sorry, kalau apa? Kalau kerusakan mesin tersebut tidak secara gradual. Maksudnya kerusakan itu tidak bisa kita prediksi, ya. Kerusakan tidak bisa kita prediksi tepatnya itu ada di mana. Tapi kalau misalnya kerusakan yang sifatnya depresiasi begitu ya. Kalau gradual atau slow wear gitu ya. Wear itu berarti kan akan usang atau aus. Nah, itu dalam hal itu distribusi gamma dan distribusi Weibull lebih cocok untuk digunakan sebagai metode analisis, ya. Nah, kemudian ini kita diberikan contoh yang lain untuk distribusi gamma. Ini diberikan bahwa ada panggilan telepon yang dia itu datang ke, ya, katakanlah sebuah stasiun atau apapun begitu ya, dan dia mengikuti distribusi Poisson, ya, dengan rata-rata panggilannya tersebut sebanyak 5 panggilan per menit, ya. Berarti lambda dalam distribusi Poissonnya tersebut adalah 5 panggilan per menit. Nah, tadi saya sampaikan, ini kan distribusi gamma dan distribusi eksponensial itu sangat berkaitan erat dengan distribusi Poisson. Meskipun kalau Poisson itu kan dia sifatnya adalah diskrit, yang dia analisis adalah jumlah kedatangan kejadian dalam satu waktu tertentu. Oke? Kalau kita lihat sekarang, ya, dengan rata-rata 5 dalam 1 menit, maka rata-rata waktu antar kedatangan dari distribusi gamanya tersebut adalah di sini kita dapatkan sebanyak 1/5 tentu saja, ya. Dan di sini kemudian di sini berapa kemudian probabilitas sampai 1 menit. Nah, maka sampai 1 menit ini dia adalah variabel randomnya atau X, ya. Dia adalah variabel acaknya sampai dengan 1 menit, ya. Sorry, bukan sampai dengan 1 menit. Iya, sampai dengan 1 menit, betul ya. Berarti kurang dari 1 menit. Di sini makanya Anda lihat di sini dia X kecilnya kita ambil nilai dia kurang dari sama dengan 1 menit. Dia akan ada, ya, sampai dengan waktu terjadi 2 panggilan. 2 panggilan ini tidak lain adalah 2 proses Poisson. Karena dia mengikuti 2 proses Poisson, tadi Anda masih ingat bahwa untuk distribusi gamma kita punya 2 parameter. Yang pertama adalah parameter beta, dia berupa rata-rata waktu antar kedatangan yang tadi nilainya 1/5, dan alfanya tadi saya belum menjelaskan, ya. Alfanya itu adalah proses Poisson yang terjadi, ya. Di sini terjadi 2 proses Poisson, maka alfanya sama dengan 2. Di mana nilai X-nya tersebut adalah nilai dari menitnya, ya, yang sampai 2 panggilan tersebut terjadi. Nah, sehingga probabilitasnya bisa Anda hitung dengan cara yang ada di sini, ya. Atau kalau misalnya Anda menggunakan fungsi gamma distribution seperti yang tadi sudah kita contohkan di Excel, Anda juga akan mendapatkan hasil yang serupa. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk distribusi eksponensial, di mana di sini diberikan, ya, bahwa ada sebuah device begitu ya, atau peralatan yang dia itu diiklankan, ya. Iklannya tersebut menyatakan bahwa dia tingkat kegagalannya tersebut adalah 0,01 per jam, ya. Lagi-lagi di sini, ya. Lagi-lagi di sini tingkat kegagalannya tersebut dia mengikuti proses Poisson, ya. Dia mengikuti proses Poisson dalam 1 jam begitu ya. Dalam 1 jam dia terjadi sebanyak 0,01. Maka waktu antar kedatangan untuk distribusi eksponensial ini maka sama seperti tadi, ya. Kalau dalam 1 menit ada 5, maka waktu antar kedatangan tentu saja 1/5 atau 0,2. Nah, di sini karena dalam 1 jam ada sebanyak 0,01 kejadian, maka waktu antar kedatangan atau inter arrival time tentu saja akan sebanyak 1/0,01 atau sama dengan 100, ya. Sehingga di sini yang disebut sebagai mean time to failure ini juga sama saja dengan IAT, ya, bukan TAT.
IAT itu adalah inter-arrival times atau waktu antar kedatangan. Jadi mengapa disebut waktu antar kedatangan? Ya ini kan berarti kan failure 1 atau kegagalan 1, failure 2, failure 3 dan seterusnya, dimana masing-masing ini mempunyai interval waktu yang tertentu. Ya. Jadi itu adalah cara kita untuk menjawab berapa waktu antar kejadian kegagalannya tersebut. Nah, kemudian berapa probabilitas ya? Berapa probabilitas selama 200 jam itu baru kemudian ditemukan failure atau kegagalan yang baru, ya. Bagaimana cara kita melakukan perhitungan dalam hal ini, ya? Maka dalam hal ini kita tahu tadi bahwa nilai betanya tersebut sama dengan 100, ya. Jadi minimal 200 jam kan, minimal 200 jam sebelum terjadi proses kegagalan tersebut. Nah, maka dalam hal ini ya, dalam hal ini tentu saja caranya adalah Anda mengintegrasikan dari 200 sampai ke tak hingga ya. 200 sampai ke tak hingga. Kalau kita integrasikan di sini kita akan mendapatkan probabilitas sebesar 0,1352. Atau kalau misalnya Anda ya menggunakan Excel, maka caranya tentu saja kita punya untuk eksponensial tadi nilai dari betanya adalah 100 gitu kan. Maka lambda tadi ingat kalau dalam Excel dia perlu dikonversi ke dalam lambda dulu, maka dia adalah 1/100 memanggil dari rate-nya. Kemudian kalau kita lihat sekarang X-nya tadi adalah 200, maka probabilitas X besar lebih besar sama dengan dari X ya, maka dia akan adalah 1 minus eksponensial distribution ya. Kemudian nilai X, kemudian ini nilai lambda, apakah kumulatif? True ya. Anda akan dapatkan nilai yang sama, 0,133353 ya. Itu kalau kita menggunakan Microsoft Excel kita mendapatkan hasil yang sama dengan cukup mudah. Tapi yang terpenting di sini ya, untuk bisa menjawabnya tentu saja Anda harus bisa mengerti bahwa rataannya didapatkan dengan cara yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke distribusi yang berikutnya. Di sini kita akan membahas dengan distribusi beta ya. Distribusi beta itu merupakan distribusi yang dia merupakan ekstensi dari distribusi uniform ya. Kalau Anda masih ingat, distribusi uniform dia adalah distribusi yang sifatnya seragam ya, dengan rectangle gitu. Nah ini ternyata belum saya tulis. Kalau rectangle kan seperti ini distribusi uniform. Nah ini merupakan ekstensinya ya, ini uniform. Beta merupakan ekstensi dari uniform. Kita lihat aplikasinya seperti apa ya. Kita lihat di sini distribusi beta merupakan pengembangan begitu ya dari distribusi uniform, di mana yang disebut sebagai fungsi beta. Ingat, ini bukan PDF ya. Ini bukan PDF tetapi adalah fungsi beta. Contoh tadi Anda memiliki fungsi gamma. Nah, ini juga ada yang disebut sebagai fungsi beta. Meskipun kalau kita lihat ya, fungsi beta di mana dia memanggil dua buah parameter, yaitu alfa dan beta itu sendiri ya, dia memanggil fungsi gamma ya. Jadi ada relasinya antara fungsi gamma yang tadi sudah kita pelajari dengan fungsi beta yang dibahas di slide yang sekarang ini ya. Kalau kita lihat ya, jadi fungsi beta alfa beta tadi dia memanggil fungsi gamma, gamma alfa dikalikan gamma beta dibagi gamma alfa plus beta ya, dimana nilainya tersebut harus parameter alfa dan betanya harus lebih dari 0. Nah ini adalah PDF-nya. PDF-nya dia mensyaratkan ya, mensyaratkan nilai X-nya tersebut terjadi antara 0 sampai 1. Karena kalau tidak, nilai yang dikembalikan untuk distribusi betanya tersebut ya akan bernilai 0 ya. Kalau dia berada di antara 0 sampai 1, di sini Anda bisa lihat di slide begitu bahwa nilai dari
PDF dari distribusi beta kita bisa ukur dengan fungsi yang ada di sini. Satu, ini menggunakan fungsi beta. Di sini Anda melakukan pemangkatan terhadap variabel random yang Anda cari tersebut ya. Di sini kemudian kita melakukan 1 minus X pangkat beta min 1 dan seterusnya. Nah, di sini kita dapatkan ya. Kita dapatkan nilai rata-rata dan juga variansi dari distribusi beta. Rata-ratanya adalah alfa, kita bagi dengan alfa plus beta, sementara variansinya di sini kita dapatkan alfa dikalikan beta dan dibagi alfa plus beta kuadrat, alfa plus beta plus 1 dan seterusnya. Oke? Ini adalah contoh dari distribusi beta. Ini mohon maaf, ini harusnya miring ya nilai X-nya karena dia merupakan variabel random. Misalnya kita memiliki variabel randomnya itu adalah X ya. Adalah variabel random X dan dia mengikuti distribusi beta dengan alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 3. Nah, Anda diminta yang pertama mencari minnya. Minnya tadi kan adalah mu sama dengan alfa dibagi alfa plus beta. Maka kita bisa dapatkan nilai dari mu-nya adalah 1 per 3 adalah 1/4. Sedangkan sigma kuadratnya kalau kita lihat di sini sama dengan alfa dikalikan beta dibagi alfa plus beta kuadrat dikalikan dengan alfa plus beta plus alfa ya. Kalau kita lihat alfa plus beta plus 1, alfa plus beta plus 1 sama dengan 0,0375. Berarti kalau Anda mau mencari sigmanya, berarti kita mencari akar kuadrat dari ini. Nah, sekarang tujuan kita berapa probabilitas X-nya itu lebih besar. Jadi X kecil ya, X kecil atau variabel randomnya berarti kan sama dengan 1/3. Nah, berapa probabilitasnya? Nilai dari X kecilnya tersebut lebih dari 1/3. Kita mengintegrasikan ini, tapi sebelumnya kita harus mencari fungsi betanya dulu ya. Kita cari fungsi betanya, kemudian kita masukkan ke parameter dari fungsinya dan kita integrasikan, maka Anda akan mendapatkan probabilitas X lebih besar dari 1/3 sebesar 0,2963 ya. Itu cara kita untuk mencari distribusi beta. Dan di sini kita bisa juga melakukan perhitungan seperti biasa menggunakan Microsoft Excel ya. Saya menambahkan satu tab baru, ini adalah beta. Kita lihat di sini Anda punya alfa sama dengan 1, beta sama dengan 3 gitu ya. Kemudian X tadi adalah sama dengan 1/3. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah P X besar lebih besar daripada X kecil ya. Maka di sini adalah Anda menggunakan beta distribution ya. Anda menggunakan beta distribution. Ini ada X. X-nya yang ini 0,333. Kemudian ini ada alfa. Kemudian ada beta. Apakah kumulatif? Ini true ya. Kemudian ini alfa. Ini saya tidak tahu ini apa. Sepertinya ini bisa dikosongkan. Berarti kalau yang ini adalah 1 minus ini sebesar 0,2963. Saya terus terang tidak tahu ya. Tadi parameter apa A dan B-nya apa, nanti bisa kita lihat bersama-sama di keterangan di Microsoft Excel tersebut ya. Nah, kalau Anda mencari inverse-nya tadi juga bisa mestinya menggunakan beta inverse. Sini ada probabilitas begitu ya. Ada probabilitasnya berarti kan adalah tadi kan karena dia kurang dari ya harus kita, karena dia lebih besar sama dengan berarti ya 1 harus kita kurangkan dengan probabilitasnya dia itu dulu. Kemudian ini adalah alfa, kemudian dia adalah beta ya. Dan di sini kita lihat dia sama dengan ini ya, 0,333 atau tidak lain adalah 1/3. Oke, kita selesai dengan distribusi beta. Yang berikutnya kita membahas distribusi log normal. Distribusi log normal ini bentuknya mirip dengan distribusi normal, jadi agak-agak berbentuk lonceng begitu ya. Meskipun di sini dia tidak mengakomodasi nilai yang negatif ya. Jadi kalau kita punya di sini adalah X, di sini kita punya fx gitu ya. Misalnya kita punya berbentuk lonceng seperti ini ya.
Di sini misalnya dia katakanlah ini untuk kasus yang ini mu-nya sama dengan 0 begitu ya. Dan sigmanya katakanlah yang di sini sama dengan 1. Di situ kemudian kalau Anda lihat juga di buku ya, di sini untuk kasus yang lain mu-nya sama dengan 1, ini sama dengan 1. Nah, bedanya apa? Kalau untuk distribusi normal, Anda ingat bahwa di sini kita punya x, di sini kita punya fx ya. Tapi dia bergeraknya dari minus tak hingga sampai ke plus tak hingga. Nah, sedangkan kalau untuk distribusi log normal, di sini sudah dibatasi begitu ya, bahwa variabel randomnya tersebut hanya bergerak dari 0. Ya, tentu saja sampai tak hingga. Artinya apa? Dia tadi yang saya sampaikan, dia tidak mengakomodasi nilai yang sifatnya negatif ya. Di sini Anda banyak dipakai gitu, misalnya katakanlah kalau Anda ingin mengambil beberapa sifat begitu dari distribusi normal, tapi Anda tidak mengharapkan terjadinya nilai yang sifatnya negatif, Anda bisa menggunakan distribusi log normal. Oke? Nah, kemudian di sini seperti apa PDF ya dari distribusi log normal. PDF-nya itu berarti kan ini kita sebut, ingat ya, PDF kan berarti adalah kita memetakan variabel random tersebut untuk nilai-nilai dari fx-nya itu. Ya, kita memetakan untuk nilai-nilai fx-nya, yang mana kalau saya mau mencari probabilitasnya, berarti kan saya harus melakukan proses integrasi luas yang ada di sininya. Ya, di sini kita lihat bahwa PDF dari distribusi log normal itu sangat mirip dengan distribusi normal, di mana kita lihat di sini adalah 1 per akar 2V ya, akar 2V dikalikan sigma. Tapi kalau di distribusi normal dia tidak ada dikalikan dengan X begitu. Ini kita dikalikan dengan variabel randomnya tersebut kalau untuk distribusi yang sifatnya log normal. Kemudian ada E ya, itu adalah bilangan eksponen. Kalau untuk distribusi log normal bedanya adalah ini, kalau Anda masih ingat, kalau untuk distribusi normal maka PDF-nya tadi adalah minus E X per mu per sigma ya. Kalau ini karena dia memang menggunakan log normal, maka Anda menggunakan logaritma natural ya. Menggunakan logaritma natural dari X-nya tersebut. Nah, karena dia di logaritma naturalkan tersebut, maka di sini kan tidak boleh ada elemen yang sifatnya negatif ya. Anda bisa refer ke pelajaran atau kuliah kalkulus untuk memverifikasi apa yang barusan saya nyatakan tersebut ya. Kalau kita lihat lagi kemudian kita punya di sini rataan dan variansi dari distribusi log normal, di mana kita punya rataannya adalah E pangkat mu ditambah sigma kuadrat bagi 2. Sementara kita punya rataannya ya. Sementara kita punya rataannya di sini sama dengan sigma kuadrat E kuadrat begitu, mu ditambah sigma kuadrat dan seterusnya ya. Kita lihat contohnya dalam soal. Jadi kalau kita lihat begitu ya. Kalau kita lihat, nah di sini kita bisa mengerjakannya dengan distribusi normal. Oke, di soalnya disampaikan ya bahwa umur hidup dari sebuah kontrol elektronik untuk lokomotif ya, karena dia lokomotif maka di sini umurnya tersebut diukur dengan jarak yang sudah ditempuhnya. Nah, jaraknya tersebut dalam ribuan mil ya. Dalam ribuan mil dia mengikuti distribusi log normal dengan parameter populasinya, yaitu rataan dari populasi sebesar 5,149 dan juga variansi dari populasinya tersebut sebesar 0,737. Anda diminta untuk mencari persentil ke-5. Nah, apa maksudnya persentil ke-5? Berarti kan adalah 5% terbawah ya dari populasi. Karena 5% terbawah, kalau kita ingat tadi gambar distribusi log normal, contohnya seperti ini ya. Berarti kan dia yang di sini maksud saya ya. Maka kan Anda mengambil 5% terbawah ini. Nah, di sini. Jadi di sini alfa atau probabilitas, kalau misalnya saya mengambil di sini adalah X, maka probabilitas X besar atau ini S aksen saja ya, kurang dari S aksen, nah itu sama dengan 0,05 ya. Nah,
Anda diminta untuk mencari. Persentil begitu ya. Persentil 5% dari nilai ini. Berarti kan Anda kan mencari titik X-nya tersebut ya. Ya, sebetulnya ini bisa dicari dengan cepat menggunakan Microsoft Excel, tapi di sini diberikan begitu ya logika yang bagus dari buku Walpole tersebut ya. Kalau kita lihat sekarang di tabel A3 itu tentu saja adalah tabel dari distribusi normal. Anda lihat di situ dia nilai alfa ya atau probabilitas persentilnya tersebut sama dengan 0,05. Dia adalah Z-nya itu adalah sama dengan minus 1,645. Tentu saja ini bisa Anda cari di tabel Walpole ya. Atau kalau Anda mau mencari di Excel juga bisa menggunakan fungsi normal inverse ya. Nah, artinya apa? Z-nya itu adalah nilainya tersebut adalah minus 1,645. Padahal Anda ingat ya, yang namanya Z kalau dalam distribusi normal baku seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu sama dengan X di variabel random ya, dikurangi mu dibagi dengan sigma. Gitu kan? Ya. Tadi dia adalah X begitu, adalah X, kemudian di sini variabel random dibagi dengan sigma. Atau kalau saya mau mencari X-nya, sekarang kan tujuan saya kan bukan mencari Z-nya. Tujuan saya kan adalah Anda diminta ya, persentil 5 itu sebetulnya umur yang berapa gitu maksudnya ya. Jadi persentil 5 itu umur berapa. Nah, di sini X-nya berarti kan sama dengan mu ya. Sama dengan mu ditambah X-nya sama dengan mu ditambah sigma kali Z. Nah, kita kan sudah dapat Z-nya sama dengan minus 1,645 ya. Nah, karena logaritma dari X tersebut ya, dia berdistribusi normal, padahal kan ln X-nya itu kan akan sama dengan, berarti kan kalau kita lihat di sini, kalau kita masukkan ini mu-nya sama dengan 5149 ditambah 0,737 dikalikan dengan minus 1,645. Nah, tapi ingat, ini bukan variabel random dari distribusi log normal yang kita cari. Ini masih berupa 3,937 variabel random dari distribusi normal ya. Dia variabel random dari distribusi normal. Kalau kita ingin mencari variabel random dari Kalau kita ingin mencari variabel random dari distribusi log normalnya, berarti kan logaritma natural dari X itu sama dengan 3,937 gitu kan. Maka nilai X-nya tidak lain adalah bilangan Euler gitu ya. Bilangan Eulernya dipangkatkan 3,937, Anda dapatkan berarti variabel random yang kita cari untuk distribusi log normal tersebut adalah sebesar 51,265 ya. Artinya apa? Persentil 5%-nya tersebut ya, persentil 5% tersebut adalah nilainya sebesar 51.265 miles ya. Nilainya itu tadi. Coba kalau kita karena di sini Anda kalikan dengan itu ya, dengan kan kita kalikan dengan apa? Kan di sini kita kalikan dengan thousand of miles, dan kalikan dengan 10.000 mile. Ini penting itu. Jadi saya ulang ya. Di sini secara logika adalah Anda mencari nilai X-nya, kemudian Anda dapat nilai Z untuk distribusi normal. Nah, tapi nilai X yang di sini masih untuk distribusi normal. Nah, karena distribusi log normal ini Anda menggunakan logaritma naturalnya. Sehingga kalau Anda ingin mengembalikan ke nilai X-nya, maka tadi saya sampaikan tentu saja Anda harus melakukan proses pemangkatan di mana dia sama dengan 3,937 ya. Kita ketemu sekian. Nah, ini bisa juga dicari dengan Microsoft Excel ya. Bagaimana caranya? Misalnya kita gunakan di sini dia distribusi log normal ya. Kita dapat dia nilai mu dia adalah sebesar 5,149,
kemudian nilai sigma sebesar 0,737. Ini adalah probabilitas gitu ya. X besar kurang dari sama dengan X, itu tadi adalah sama dengan persentilnya adalah persentil 5, berarti kan 5% ya, atau 0,05. Di sini tujuan saya apa? Tujuan saya adalah mencari nilai X-nya, X kecil ya. X kecil, maka saya bisa menggunakan log normal inverse ya. Yang dicari apa? Probability, kemudian mean, kemudian adalah standar deviasi. Anda dapat nilainya sama persis 51,265. Anda tinggal kalikan 10.000 ya. Begitu pula kalau Anda mau mencari, di sini adalah probabilitas X besar kurang dari X kecil ya, maka berapa nilainya? Anda bisa menggunakan log normal distribution, di mana di sini ada X, kemudian ada mean, ada sigma, kumulatif tentu saja true ya, karena kita ingin mencari probabilitas kumulatif yang betul memang sama dengan persentil 5% ya. Jadi itu merupakan sebuah cara begitu ya untuk mencarinya. Atau kalau Anda mau mencari dengan cara manual seperti ini juga boleh ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini bagus untuk menanamkan logika. Tapi kalau prinsip saya, Anda juga harus bisa menguasai cara-cara yang cukup mudah dan membantu dalam menghitung ya. Dalam hal ini kita bisa memakai misalnya Microsoft Excel. Oke? Yang terakhir kita membahas distribusi yang lagi-lagi banyak dipakai kalau di dalam bidang maintenance ya. Ini disebut sebagai distribusi Weibull. Distribusi Weibull itu gunanya apa? Misalnya Anda melakukan proses perancangan begitu ya, atau proses desain untuk sebuah sistem yang cukup rumit ya, di mana operasinya tersebut tergantung dari ya reliabilitas dari beberapa komponennya tersebut ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita beberapa komponen tersebut ya, beberapa komponen tersebut itu misalnya rusak atau apapun. Nah, di sini selain menggunakan distribusi gamma dan juga distribusi eksponensial, kita bisa juga menggunakan distribusi Weibull, di mana kalau kita lihat bentuk dari distribusi Weibull, kalau kita punya di sini adalah X ya, di sini adalah Fx gitu. Ada macam-macam ya, misalnya kalau yang ada di sini ini kasus katakanlah untuk beta sama dengan 2. Kalau untuk kasus beta sama dengan 1, bentuknya dia cukup mirip dengan distribusi eksponensial. Oke. Tadi saya disampaikan di sini bahwa distribusi Weibull merupakan distribusi yang banyak diaplikasikan untuk masalah keandalan. Misalnya Anda mencari time to failure dari sebuah komponen. Time to failure ini kan tidak lain kan adalah waktu antar kedatangan ya kalau di dalam proses antrian, dan di sini diukur dari sebuah waktu sampai dia memang kemudian gagal ya. Nah, distribusi Weibull tadi saya sampaikan, kalau distribusi eksponensial dia memiliki sebuah prasyarat bahwa dia harus mengikuti sebuah kondisi yang memoryless ya. Sedangkan kalau distribusi Weibull di sini dia tidak harus mengikuti proses yang memoryless tersebut. Contohnya kalau tadi kita contohkan kerusakannya itu misalnya dia sifatnya gradual ya. Jadi dia terjadi dalam waktu yang lama gitu, kemudian secara kontinu. Nah, itu lebih cocok menggunakan distribusi Weibull daripada distribusi eksponensial. Jadi di sini ada kata kunci bahwa dia tidak harus mengikuti sebuah proses yang sifatnya memoryless ya. Nah, kemudian kalau di sini ini merupakan PDF dari sebuah distribusi Weibull, di mana kita punya parameternya adalah alpha dan juga beta, di mana probability density functionnya untuk distribusi Weibull dengan dua parameter alpha dan beta tersebut adalah alpha dikalikan beta, kemudian adalah x variable random pangkat beta min 1, kemudian ini adalah eksponen ya, eksponen dipangkatkan alpha x beta dan seterusnya. Jika nilainya tersebut lebih dari 0 ya, kalau tidak dia tidak mengembalikan sebuah hasil. Nah, ini adalah min,
Dan variansi dari distribusi Weibull yang bisa Anda hitung dengan formula yang ada di sini, ini sama dengan alfa dan seterusnya. Kalau Anda lihat di sini, ya, secara kasat mata tampak bahwa dia mengambil fungsi gamma, bukan distribusi gamma ya. Saya ulang, bukan distribusi gamma, tetapi dia mengambil fungsi gamma. Nah, sedangkan kalau CDF atau Cumulative Distribution Function dari Weibull, di situ di buku Walpole sudah diberikan hasil integrasinya. Jadi Anda tidak perlu melakukan proses integrasi secara terus-menerus karena sudah diberikan semacam ya cheat sheet-nya lah ya, katakanlah. Jadi artinya Anda memasukkan nilai variabel random dan juga nilai betanya ke sini, maka Anda akan mendapatkan hasil integrasinya. Anda akan mendapatkan CDF dari distribusi Weibull. Nah, ini yang disebut sebagai value rate-nya dari distribusi Weibull itu adalah di sini diberikan dengan ZT-nya sama dengan alfa dikali beta, T pangkat beta min 1 dan seterusnya. Ya. Ini adalah contohnya dari distribusi Weibull. Misalnya kalau kita lihat di sini ada sebuah umur gitu ya, dari sebuah mesin shop. Mesin shop itu bukan toko mesin, tapi mesin shop itu maksudnya adalah sebuah sebuah unit kerja di dalam sistem manufaktur. Maka dalam sistem manufaktur tersebut ada sebuah unit kerja yang dia mengikuti distribusi Weibull dengan alfa sama dengan 0,01 dan beta sama dengan 0,2. Sama dengan 2, sorry. Maka berapa probabilitas begitu dia akan rusak sebelum 8 jam. Nah, maka di sini Anda bisa mencarinya dengan probabilitas X besarnya tersebut kurang dari 8, yang mana nilai dari probabilitas untuk distribusi Weibull-nya bisa kita menggunakan fungsi ini. Jadi 1 minus E, ini alfanya tadi adalah 0,01 ya. Ini adalah 8, betanya adalah 2. Anda memasukkan ke dalam formula tersebut, Anda akan dapatkan probabilitas dari distribusi Weibull-nya tersebut sama dengan di sini ya. Sini sama dengan 0,473. Nah, tentu saja lagi-lagi ini mestinya bisa kita dapatkan caranya dengan exercise begitu ya di Excel. Di sini kalau Anda dapatkan gitu, misalnya ini adalah alfa gitu ya. Alfa sama dengan 0,01, kemudian beta sama dengan 2, X atau variabel randomnya adalah 8 jam. Nah, maka berapa probabilitas X besar itu ya kurang dari X kecil? Maka Anda bisa, nggak tahu ada nggak ya Weibull distribution. Oh, ada Weibull distribution. Ini adalah X, kemudian ini adalah alfa, ini adalah beta, kumulatif tentu saja true ya, karena kita ingin mencari mencari adalah probabilitas dari distribusi Weibull-nya tersebut. Kalau kita lihat nilainya adalah sebesar, oh ternyata di sini yang ada di sini lebih di sini, berarti kalau yang di sini dia itu lebih besar sama dengan ya. Berarti kalau dia kurang dari sama dengan, maka dia kita kurangkan di sini. Ya, kita kurangkan 1 minus itu, Anda akan mendapatkan, tapi kenapa dia tidak cocok ya? Oke, ini adalah X sama dengan alfa 0,01, kemudian betanya adalah 2, kemudian X nya 8, itu sama dengan 0, sekian begitu ya. Coba kalau kita hitung secara manual, eksponen kalau kita lihat 0,01 dikalikan 64 gitu ya. Ini 1 minus ini. Oke, benar. Mungkin nanti akan saya cek ya bagaimana proses perhitungannya kalau menggunakan Microsoft Excel. Kalau kita lihat, ini kita ulang lagi ya. Weibull distribution, atau mungkin ini X ya, kemudian alpha, beta, kumulatif true. Saya tidak tahu kenapa tidak bisa sama ya. Nanti kita akan cek sama-sama. Untuk sementara kita hold dulu ya. Itu kira-kira.
kalau kita menggunakan distribusi Weibull ya. Nah, itu kira-kira materi yang dibahas sampai minggu ini terkait dengan distribusi continue bagian ke ini. Sorry, masih ada satu lagi ternyata ya. Masih ada satu lagi. Di sini ini Anda mencari dengan itu, Anda mencari failure rate dari distribusi Weibull-nya tadi, Anda bisa menggunakan formula yang ada di sini ya. Di sini kalau kita lihat masa hidup dari sebuah seal di dalam otomotif tersebut mengikuti distribusi Weibull dengan rata-rata kerusakan senjatanya tersebut sama dengan 1 per akar T ya. Maka berapa probabilitasnya ya? Maka berapa probabilitasnya di sini? Maka di sini dia tetap bisa digunakan sampai dengan 4 tahun. Nah, karena ZT-nya sama dengan di sini sama dengan 1 per akar T, maka di sini ini berdasarkan fungsi dari ZT-nya tersebut. Ini perlu saya konfirmasi ya. Saya terus terang masih belum terlalu menangkap kenapa bisa seperti ini. Kita cek ya sama-sama. Di sini ZT-nya 1 per akar T, maka kita akan dapatkan begitu ya. Kita akan dapatkan nilai betanya sama dengan setengah dan nilai alfa beta sama dengan 1 gitu ya. Nilai alfa beta sama dengan 1 sehingga ini diketahui ya mestinya ya. Nilainya diketahui. Ini sorry saya revisi. Nilai betanya diketahui, nilai alfa beta sama dengan 1 sehingga alfanya sama dengan 2 gitu. Sehingga kalau dengan beberapa parameter yang ada di sini maka probabilitas dia tetap tetap bertahan begitu ya, tetap bertahan sampai dengan 4 tahun itu bisa kita hitung. Maka dia dari 4 sampai tak hingga menjadi 0,0183. Coba kita hitung lagi dengan Excel apakah hasilnya sama begitu ya. Alfanya adalah 2, betanya adalah setengah gitu. Bukan yang ini. Alfanya adalah 2, betanya sama dengan setengah. Sekarang X-nya adalah 4 tahun ya. Kalau kita lihat Weibull gitu. Di sini mungkin kita harus melihat ya fungsi asalnya seperti apa, nanti kita coba analisis bersama-sama. Oke? Tapi kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan distribusi kontinu. Jadi kita sudah membahas beberapa hal. Yang terpenting adalah masalah distribusi gamma eksponensial, itu yang nomor 1 eksponensial ya, terutama Anda bisa mendapatkan logikanya terutama dengan Poisson. Baik, saya akhiri. Selamat belajar. Jangan lupa dikerjakan textbooknya yang ada di textbook. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.